Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar resmi melantik Andi Oni Prihartono sebagai penjabat atau PJ Bupati Tangerang pada Kamis 21 September 2023. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten KP3B Kota Serang. Usai dilantik, Andi Oni Prihartono langsung dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Tangerang. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 22 September 2023. Teka-teki siapa PJ Bupati Tangerang akhirnya terjawab sudah setelah bermunculan sejumlah nama pejabat Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang. Akhirnya Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menunjuk Andi Oni Prihartono sebagai PJ Bupati Tangerang. Andi Oni diketahui merupakan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setjen Kemendagri. Kini, tugas berat sudah menanti Andi Oni sebagai PJ Bupati Tangerang, mulai dari masalah infrastruktur, polusi, sampah, hingga tantangan pemilu 2024 mendatang. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya salah satu wartawan dari pemerintahan Provinsi Banten, Irfan Muntaha, yang akan membahas hasil peliputannya terkait pelantikan PJ Bupati Kabupaten Tangerang. Ya Irfan ya, yang sudah dilaksanakan oleh PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar. Gimana Irfan? Setelah banyak bermunculan nama-nama pejabat, baik dari pejabat Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang sendiri, akhirnya terjawab sudah nih. Ternyata Kemendagri menunjuk Andi Oni Prihartono sebagai PJ Bupati Tangerang. Ada informasi apa ini sebenarnya? Iya, tentu informasi baik ini ya untuk masyarakat Provinsi Banten khususnya, karena ini sudah dinantikan begitu lama gitu ya, berminggu-minggu publik mempertanyakan siapa sebenarnya yang akan mengisi jabatan PJ Bupati Kabupaten Tangerang ya, setelah ditinggalkan Pak Hamid Zaki Iskandar begitu. Nah, seperti yang disebutkan tadi, memang Pak Andi Oni ini datang mengejutkan ya, karena berdasarkan informasi yang dihimpun Kabar Banten, memang Pak Andi Oni ini bukan orang yang diusulkan oleh baik pemerintah Kabupaten Tangerang ya, dan juga bukan juga yang diusulkan oleh Pemprov Banten begitu. Karena seperti yang sudah ikuti kita bersama, memang dari awal-awal memang sudah bergejolak begitu. Kenapa bergejolak? Misalkan di daerah wilayah Kabupaten Tangerang itu beberapa teman-teman mahasiswa mendesak dan bahkan mempertanyakan ada dua surat usulan begitu, di mana dua usulan itu terdapat ada dua nama pejabat Pemprov Banten, yaitu Deden, kemudian juga Pak Tabrani begitu, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Artinya bahkan itu sempat dilaporkan ke Ombudsman Banten, gitu, karena dinamikanya lumayan cukup bagus lah begitu ya, karena ada sikap kritis dari teman-teman mahasiswa. Lalu kemudian pada akhirnya kan terjawab sekarang bahwa Pak Andi Oni lah yang menjadi PJ Bupati Tangerang yang sudah dilantik oleh Pak Al-Mukhtabar di Pendopo Gubernur Banten pada hari Kamis 2023 ini, Rizky. Tentunya ini sangat mengejutkan ya. Tentu mengejutkan ya? Karena tidak ada uselan baik dari Pemkab Tangerang maupun Pemprov Banten ya. Karena memang setelah kita konfirmasi, memang Pak Al-Mukhtabar sebagai PJ Gubernur menjelaskan usulan itu tidak hanya semata-mata dari Pemprov Banten, tetapi dari pemerintah Kabupaten Tangerang dan juga Kementerian Dalam Negeri. Begitu. Jadi memang secara hukum kalau kita simpulkan memang penunjukan Pak Andi Oni ini tidak bertentangan begitu ya, karena memang sudah ada kewenangan Kementerian Dalam Negeri begitu. Dan Pak Andi Oni ini memang sudah di-SK-kan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi begitu, Rizky. Artinya memang Kementerian Dalam Negeri ini mempercayakan dan memang sudah memilih ya Pak Andi Oni Prihartono ini sebagai PJ Bupati Tangerang. Nah, mungkin juga sudah dipercaya bisa menangani persoalan-persoalan dan pekerjaan rumah yang saat ini masih tersisa di Kabupaten Tangerang. Meskipun asumsi publik begitu ya, memang seharusnya
yang menjabat sebagai PJ Bupati Tangerang itu adalah orang yang mengetahui betul begitu ya karakter dan kondisi sesungguhnya wilayah atau daerah itu sendiri begitu Rizky. Tapi kalau misalkan nanti Pak Andi Oni ini memang dia memiliki perencanaan atau program yang bagus, mungkin itu juga sangat layak. Iya, sangat layak dan memang berat sih memang karena berdasarkan konfirmasi yang kita dapat juga memang ada beberapa tugas ya pekerjaan yang menanti Pak Andi Oni ini, diantaranya yang terdekat adalah pemilihan kepala desa, kemudian pemilihan legislatif juga DPRD dan juga presiden dan tentunya juga pemilihan kepala daerah begitu ya di daerah itu sendiri. Itu menjadi tugas pokok Pak Andi Oni begitu sebagai PJ Bupati Lebak, dan sebagaimana itu juga disampaikan Bupati Tangerang Bupati Tangerang sebagaimana itu juga disampaikan oleh Pak Jaki begitu selaku mantan Bupati Tangerang 2 periode begitu sih. Mungkin juga Irfan, ini kesimpulan ya. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Pak Andi Oni ini sebagai PJ Bupati Tangerang karena menjelang pemilu 2024 mendatang. Karena dikhawatirkan jika memang ada usulan, dikhawatirkan ada atensi tersendiri. Betul. Mungkin. Nah ini memang yang harus yang segera harus ditutup celah asumsi yang menurut saya jangan sampai bias begitu ya di saat penyelenggaraan akan berlangsungnya pemilu 2024 begitu. Di sisi lain juga kan memang karena penunjukan PJ Bupati ini tidak hanya nanti berlaku di Kabupaten Tangerang ya, tapi nanti juga akan disusul oleh penentuan PJ Bupati Lebak ya, yang itu diagendakan juga di tahun 2023 ini, kemudian PJ Wali Kota Serang, kemudian juga Wali Kota Tangerang nanti. Artinya kan nanti ini tentu butuh atensi dan tentunya informasi akan beragam ya asumsi masyarakat, karena tadi saya bilang bahwa ini sedang dihadapkan dengan kepentingan pemilu di 2024 begitu. Dan ini menjadi tahun politik ya. Segala sesuatunya pasti akan dikaitkan. Dan tahun politik. Untuk PJ pasti harus mampu untuk menangani hal tersebut ya Irfan ya. Tetapi yang memang yang lebih penting adalah bagaimana agar penunjukan PJ ini bisa memberikan atau menyelesaikan sejumlah persoalan di wilayah yang ditugaskan begitu. Kayak misalkan PJ Bupati Tangerang ya Pak Andi Oni ini, dia punya PR banyak di Kabupaten Tangerang. Di antaranya adalah kasus kemiskinan kan. Betul. Kemudian juga kasus kemiskinan ekstrim yang mana yang sudah kita catat sebelumnya itu mencapai 3.000 kakak di Kabupaten Tangerang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Nah ini kan tugas yang bukan tugas biasa begitu ya, tapi ini menjadi tugas luar biasa karena ini menyangkut soal kehidupan layak masyarakat yang hidup kesejahteraannya yang dijamin oleh pemerintah begitu ya. Irfan, pada saat pelantikan PJ Bupati Tangerang Kamis itu ada pesan khusus dari Bapak PJ Gubernur Banten Pak Al Mukhtabar untuk Bapak PJ Bupati Tangerang Pak Andi Oni ini. Selaku kepala daerah kepanjangan pemerintah pusat ya. Memang Pak Al Mukhtabar sejak dari jauh-jauh hari memang dia sudah menyampaikan poin penting yang perlu dilaksanakan oleh PJ Bupati Tangerang, dalam hal ini Pak Andi Oni yang sudah diketahui oleh publik begitu ya. Di antaranya memang agenda pemilu 2024 tadi. Jadi beliau menitipkan agar agenda pemilu ini, pileg, pilpres begitu ya, dan pilkada itu menjadi agenda fokus kepala daerah begitu. Di sisi lain itu juga merupakan mandatori menurut Pak Al Mukhtabar, itulah mandatori pemerintah pusat, termasuk soal kemiskinan ekstrim dan juga pengendalian inflasi begitu. Itu poin itu yang menjadi titip besar pesan Pak Al Mukhtabar untuk Pak Andi Oni selama menjabat Bupati Tangerang ke depan begitu Rizky. Tapi tentunya tidak mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat ya. Iya, betul. Karena pelayanan masyarakat juga menjadi pelayanan dasar yang memang harus diutamakan dan menjadi prioritas di setiap daerah. Setiap daerah ya. Pak Andi Oni pun begitu menyatakan bahwa pesan Kemendagri begitu ya, pesan Presiden Joko Widodo agar tidak ada kekosongan jabatan kepala daerah, maka dia diperintahkan untuk yang paling utama adalah bagaimana melayani masyarakat begitu ya, agar
pelayanan publik tetap berjalan di Kabupaten Tangerang begitu Rizky. Ya, tentunya jangan hanya fokus pada pilkada dan pilpres. Betul, ya, iya. Tapi mengesampingkan tugas pokok lainnya. Tugas pokok lain, dan yang perlu jadi catatan adalah tadi yang saya bilang menjawab asumsi publik begitu ya, di tengah musim politik, kemudian pemerintah harus menentukan PJ Bupati begitu atau PJ Kepala Daerah. Nah, ini harus dijawab di asumsinya. Asumsi itu misalkan ada di balik penentuan itu ada kepentingan politik. Nah, ini harus dijawab dengan apa? Dengan kerja-kerjanya untuk menuntaskan sejumlah persoalan mendasar ya di daerah itu sendiri begitu Rizky. Baik, Irfan, tadi itu pesan dari Pak PJ Gubernur Banten, Pak Muktabar. Pak Andi Oni ini juga kan disebut memiliki PR berat, akan dihadapkan dengan tugas-tugas berat ya, setelah dia dilantik menjadi PJ Bupati Tangerang. Dari Pak Ahmed Zaki Iskandar, itu ada pesan nggak untuk Pak PJ Bupati Tangerang yang baru nih, Pak Andi Oni? Iya, dia sih memang tidak menyampaikan pesan secara rinci begitu ya terhadap pemerintah Provinsi Banten, tapi yang jelas dia setelah melihat beberapa poin persoalan yang krusial di Kabupaten Tangerang begitu, dia mengaku akan pada saat setelah pelantikan itu akan langsung bertemu dengan beberapa OPD untuk mengkoordinasikan, melihat langsung bagaimana program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, khususnya soal penyelenggara pilkades tadi kan begitu. Nah, tentu dia berdasarkan hasil yang saya konfirmasi, dia juga karena dia orang Kemendagri dan pertama kali adalah menjabat sebagai kepala daerah tuh menjadi PJ Bupati Tangerang gitu kan, jadi baru begitu merasakan bagaimana menjalankan tugas sebagai kepala daerah, maka dia kemudian menitipkan agar bersama-sama berkolaborasi gitu, dengan bersama pemerintah Provinsi Banten agar bersama-sama menyelesaikan masalah di Kabupaten Tangerang. Nah, sebagaimana Pak Jaki juga mantan Bupati Tangerang begitu ya, mengakui bahwa peran Provinsi Banten itu ada di sana gitu dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Kabupaten Tangerang. Artinya program-program yang memang belum tertuntaskan atau masih menjadi PR di Kabupaten Tangerang ini akan dilanjutkan oleh PJ Bupati Tangerang yang baru ini ya, Pak Andi Oni. Tinggal kita tunggu saja aksinya Pak Andi Oni ini membuat gebrakan apa begitu ya di Kabupaten Tangerang. Karena memang pesan yang disampaikan soal persoalan di Kabupaten Tangerang itu tidak hanya disampaikan oleh Pak Jaki, tetapi juga dalam hal ini Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang. Jadi termasuk infrastruktur jalan begitu yang memang masih menjadi harus diperhatikan oleh kepala daerah yang saat ini dijabat oleh PJ Bupati Tangerang, Pak Andi Oni begitu ya. Dan ini kan sudah akhir tahun 2023 ya. Tentunya kalau di pemerintahan itu ada yang disebut dengan ada APBD perubahan begitu ya. Nah, Pak dari DPRD itu menyampaikan bahwa di masa pemerintahan Pak Jaki di APBD perubahan ini ada 20% begitu ya yang sudah dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Maka ini di masa kepemimpinan Pak Andi Oni diharapkan bisa mengimplementasikan program yang sudah direncanakan di saat Pak Jaki menjadi menjadi Bupati Tangerang, Kabupaten Tangerang. Iya. Tentunya harus maksimal ya Irfan ya. Tentu harus maksimal karena ini kan jangka waktu satu periodenya itu 1 tahun kan, jadi ada kemungkinan ada evaluasi, tetapi bukan dalam konteks evaluasi pemerintahnya, tapi ini yang menjadi ancaman kan penerima manfaat dari program pemerintah begitu ya. Kalau kebijakan yang dibuat Pak Oni atau yang dijalankan oleh Pak Andi Oni ini tidak baik begitu atau tidak sejalan dengan perencanaan, tentu yang menjadi korban kan masyarakat begitu. Ya, jangan sampai mengorbankan masyarakat ya Irfan ya. Jangan sampai mengorbankan masyarakat. Baik Irfan, ini kita akan melihat bagaimana nanti Pak Andi Oni sebagai PJ Bupati Tangerang menjalankan program-program dan menyelesaikan mungkin ya, mudah-mudahan bisa selesai dan menangani sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Tangerang ini, seperti persoalan infrastruktur, sampah, polusi udara yang memang Kabupaten Tangerang pun polusi udaranya cukup tinggi ya. Memang saking banyaknya tadi saya lupa menyebutkan. Jadi memang salah satu yang Pak Jaki tadi sampaikan juga adalah polusi udara menjadi salah satu persoalan ya yang harus segera diselesaikan oleh Pak Andi Oni ini gitu. Baik, Irfan, kita tunggu kelanjutannya
bagaimana nanti Pak Andi Oni melanjutkan atau menjalankan program-program yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Mudah-mudahan di tangan Pak Andi Oni sejumlah persoalan bisa tertangani dengan baik dan masyarakat pun terlayani dengan sesuai yang diharapkan. Ya, mudah-mudahan. Ya, kita ucapkan selamat juga untuk Pak PJ Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, selamat atas dilantiknya menjadi PJ Bupati Tangerang. Mudah-mudahan bisa menjalankan program-program dan menuntaskan pekerjaan rumah yang saat ini belum tertuntaskan. Saya Rizky Putriananda dan Irfan Mutaha pamit undur diri. Dan jangan lupa juga untuk di pekan berikutnya kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi, dan mungkin nanti akan ada perkembangan juga bagaimana sepekan Pak Andi Oni menjalankan program atau ada kejutan-kejutan lainnya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.